Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi bersama teman-teman semua. Yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, welcome to podcast Kelompok 6. Jadi di podcast kali ini kita bakal bahas-bahas singkat mengenai topik pengembangan AI dalam kehidupan sehari-hari yang berjudul AI sahabat atau penguasa. Apakah AI itu akan menjadi sahabat atau justru sebagai pengganggu? Jadi di podcast ini tuh kita berempat, ada aku sebagai host dan bintang tamu pada hari ini ada saya. Oke, jadi kita mungkin bakal start dari Bunga dulu ya. Jadi gimana sih Bunga, menurut pendapat kamu sebagai mahasiswa mengenai AI di masa depan? Apakah nanti pekerjaan manusia itu bakal digantikan sama AI? Ya, menurut sudut pandang aku ya, bahwa nggak semuanya pekerjaan manusia itu akan tergantikan oleh AI, apalagi yang bersifat algoritma dan berbasis data. AI juga menciptakan peran baru yang akan membutuhkan kreativitas dan empati manusia. Oke, jadi lapangan pekerjaan itu akan semakin sedikit ya. Kecuali kalau kita emang benar-benar pintar atau bisa beradaptasi sama AI. Kalau menurut Mira gimana nih? Kalau menurut aku sih, aku sendiri setuju ya sama pendapatnya Mira. Kalau lapangan pekerjaannya rendah itu mungkin berkurang, tapi peluang baru akan muncul bagi mereka yang pintar beradaptasi dan mau belajar keterampilan baru sesuai dengan perkembangan AI. Jadi untuk teman-teman, yuk sekarang belajar AI biar tidak ketinggalan zaman. Kalau tidak, kalian bakal digantikan dengan AI. Nah sekarang kalau pendapat Mira nih, kira-kira kedepannya nasib dunia tuh bakalan gimana ya di masa depan? Jadi AI itu memiliki ancaman yang besar untuk orang-orang yang tidak memiliki pikiran yang kritis dan kreatif ya. Dua hal itu yang menjadikan manusia itu lebih berkembang daripada AI itu sendiri. Nah untuk seperti AI itu seperti hal-hal dasar sederhana itu 1+1 seperti itu untuk AI itu mudah ya teman-teman. Nah sebagai manusia itu yang berpikir kritis akan lebih berkembang lagi kalau Jadi kalau 1+1 2+2 itu bisa digantiin sama kalkulator. Tapi kalau semisal AI itu bisa digunakan sebagai jurnal atau artikel lainnya. ya bisa. Misalnya seperti kan kita kunci nih di dalam pintu. Nah kalau orang yang nggak berpikir kritis akan berpikirnya dobrak aja pintunya gitu kan ya. Nah kalau kita memiliki pikiran kritis kita akan mencari cara lain seperti mencari jendela atau apa Di sekitar situ jalan yang lain selain mendobrak pintu. Nah itu disebut literal thinking. Iya. Oke, jadi aku ulangin ya, kerjaan kalian mungkin bisa digantiin sama AI, tapi yang pasti digantiin sama orang yang bisa memanfaatkan AI dengan baik dan bijak. Ya, intinya tuh jangan merasa satu cara itu cara yang terbaik, apalagi kalau nggak bisa beradaptasi ya bisa ya. Emang ya sekarang peran AI itu canggih banget gitu ya. Anak-anak sekarang tuh kalau lagi stres itu curhatnya sama ChatGPT. Kenapa? Karena ada jawaban yang logis, yang realistis banget gitu. Sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Contoh aja sebagai aku pribadi nih ya, kadang curhat ke ChatGPT karena benar-benar nggak ada sambal tutok gitu. Jadi ChatGPT itu seakan-akan yang nanggepin cerita aku dengan baik. Kayak apa sih contohnya?
Jadi waktu itu ya, saking aku frustasinya sama pecintaan ini, jadi aku curhatlah ke ChatGPT, tanya kayak kapan ya aku ketemu sama orang yang benar-benar tuh sayang sama aku gitu. Terus jawablah dengan pertanyaan yang gaul dan non formal. Terus dijawablah itu sama ChatGPT panjang lebar, bla 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 bla. Kayak dia itu ngasih saran kayak belum waktunya aja gitu. Udahnya sekarang itu cukup untuk memperbaiki diri biar ketemu yang setara. Bener-bener di situ tuh aku ngerasa ada yang dengerin curhatan aku gitu, kayak direspon dengan sangat baik dan benar-benar responsif banget itulah ininya. Jadi kita apa ya, benar-benar tuh kita rasa punya sahabat gitu, punya someone to talk gitu. Jadi ya kita harus lebih pintar daripada ChatGPT, apalagi kita bakal menjadi seorang guru dan seorang ibu yang bisa agar nantinya itu bisa ngobrol dengan anak didik kita gitu, biar bisa mengerti bahasa mereka dan bisa menenangkan mereka di saat mereka lagi nggak baik-baik aja. Itu bener, setuju sih. Jadi ya AI dan robot itu memang sangat canggih, tapi kita sebagai penciptanya juga jauh lebih cerdas gitu. Jadi itu kita harus lebih pintar daripada mesin. AI akan punya sistem informasi, tapi manusia kita juga punya akal dan hati. Nah, karena sudah di penghujung topik nih, terima kasih telah menyampaikan pendapatnya untuk kita semua mengenai AI di era abad 21 ini. Lalu harapannya dari kalian semua nih, apa mengenai AI untuk teman-teman semua? Oke, terima kasih kembali kepada Kak Salwa. Harapannya dengan adanya kontes dan bincang sederhana ini, kita dapat memberi pandangan kepada teman-teman dan kita pribadi untuk mengetahui apa manfaat AI di abad 21 ini, dan kita di depannya tuh akan lebih bijak lagi. Bener nggak? Benar. Nah, semoga saja apa yang tadi kita sampaikan itu memberikan umpan positif bagi teman-teman semua dan sekitarnya, dan semoga juga bisa memberikan umpan positif bagi kita juga. Dan kesimpulan dari podcast ini adalah AI yaitu alat, bukan pengganti. Semua tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Oke guys, kira-kira dari kita segitu aja ya untuk podcast kali ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita sampaikan ya, tapi berhubung kita cuma dikasih waktu 10 menit, jadi kita harus memanfaatkan waktu itu dengan singkat dan jelas. Oke, segitu dulu aja. Selamat beraktivitas. Bye bye and see you.